Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar bahasa Indonesia. Materi kali ini adalah, ini dia, teks cerita fantasi atau cerita fantasi. Apa ya kira-kira cerita fantasi itu? Ciri-cirinya apa ya? Nah, di sini kita akan bahas semuanya sampai anak-anak semuanya paham. Dan di akhir bisa sampai menulis teks cerita fantasi hasil karya sendiri. Nih, bisa dilihat gambarnya ya. Ada apa tuh? Ada burung, ada rumah, ada pohon. Ada apa tuh? Ada nenek sihir naik sapu terbang. Wah, kurang lebih gambarannya cerita fantasi seperti itu ya. Nah, kita kenalan dulu, walaupun sudah kenal ya. Nama Ibu Delia Paramita dari SMP Negeri 252 Jakarta. Oke, kita lanjut. Ini dia bahasan teks cerita fantasi. Kita akan bahas pertama definisi, ciri, dan jenis cerita fantasi. Kemudian unsur-unsur cerita fantasi, penceritaan kembali isi cerita fantasi, struktur dan kebahasaan cerita fantasi, terakhir tentunya menyusun cerita fantasi atau menulis cerita fantasi. Ini ya, materi cerita fantasi secara keseluruhan. Nah, tentunya pada video kali ini tidak akan semuanya dibahas. Kita bahas secara bertahap. Kira-kira apa saja sih yang akan dibahas pada cerita fantasi bagian pertama? Yang akan kita bahas hanya ini aja. Oke, sebelumnya kita simak video dulu ya. Harry, be safe. Be strong. I just want to be 100% off the grid. The only true freedom lies in not being seen. We showed you the wickedness of man. I knew you would not look away. The choice was put in your hands because he put it there. Dad, what if I am put into the room? And Slytherin will have gained a wonderful young wizard. Sudah disimak ya videonya? Bagaimana? Ya, itu film yang cukup terkenal, yaitu film Harry Potter. Ada yang tahu kisah ceritanya seperti apa? Ada yang tahu? Nah, hampir semuanya tahu ya. Nah, di awal Ibu tampilkan video Harry Potter. Itu adalah bagian dari cerita fantasi atau contoh cerita fantasi ya. Cerita yang dalam dunia nyata sesungguhnya nggak ada. Jadi hanya fantasi, hayalan. Nah, di situ Ibu sudah kasih kata kuncinya tuh, cerita fantasi itu hayalan ya, tidak ada dalam dunia nyata. Lebih jelasnya nanti kita bahas ya. Oke, ini bagian pertama yang akan kita bahas, hanya bahas definisi, ciri-ciri, dan jenis cerita fantasi ya. Pertama ke definisi. Apa ya kira-kira teks cerita fantasi itu? Nih, di awal
Tadi sudah ditampilkan gambarnya. Nah, Ibu tampilkan lagi nih untuk merangsang pengetahuan anak-anak semuanya. Kira-kira dari gambar ini bisa menyebutkan nggak apa yang disebut dengan teks cerita fantasi? Ini ada orang lagi duduk di ujung seperti ombak ya, di ujung seperti ombak, kemudian ada bulan, kemudian ada apa tuh? Ada burung di atas ya. Nah, gambar kedua. Ada anak kecil bersama bayangannya, kemudian sedang membayangkan seolah-olah sedang bergandengan tangan gitu ya. Nah, semuanya hanya berupa khayalan ya, tidak ada dalam dunia nyata. Anak kecil berteman dengan bayangan. Ya, anak kecil harusnya kalau dalam dunia nyata berteman dengan sesama anak kecil lagi gitu ya, bukan dengan bayangan anak kecil. Nah, dari dua gambar ini bisa kita tarik kesimpulan kira-kira apa? Oke, kalau belum bisa, Ibu kasih kata kuncinya dulu nih untuk definisi teks cerita fantasi agar kita mudah untuk mengingatnya dari kata kuncinya dulu. Apa kata kuncinya? Ini dia. Kata kuncinya adalah pertama peristiwa. Jadi teks cerita fantasi itu berupa peristiwa, berupa cerita ya. Namanya peristiwa, namanya cerita, pasti punya alur cerita. Punya alur cerita ya. Jadi kata kunci yang kedua adalah alur cerita. Kata kunci yang ketiga adalah imajinatif. Jadi dia hanya imajinasi manusia, ya. Kemudian yang keempat, khayalan. Jadi kata kuncinya ada 4. Ayo diingat bareng-bareng ya. Kita sebutkan dulu, kemudian kita ingat. Apa kata kuncinya? Peristiwa, iya, alur cerita, imajinatif, dan khayalan. Jadi sebuah peristiwa yang memiliki alur cerita, sifatnya hanya imajinasi manusia dan hanya khayalan semata ya. Jadi tidak terjadi dalam kisah nyata. Jadi tugas kita ketika ada cerita fantasi, teks cerita fantasi, atau ada film yang diambil dari kisah-kisah yang sifatnya hanya imajinasi atau khayalan atau cerita fantasi, maka tugas kita tidak mempercayainya. Karena tadi sifatnya hanya imajinasi, hanya khayalan, jangan sampai kita percaya. Kita ambil hikmahnya aja dari ceritanya. Cuma ceritanya tidak dipercaya. Jangan dianggap ada orang yang bisa terbang dengan sapu kayak nenek sihir. Tidak ya, dalam dunia nyata tidak ada. Jadi itu hanya imajinasi saja. Hiburan untuk pembaca atau penonton. Sudah jelas ya? Dari 4 kata kunci tadi, kita sebutkan ulang. Apa? Ya, pertama peristiwa, kemudian alur cerita, imajinasi, dan khayalan. Bisa kita simpulkan bahwa teks cerita fantasi adalah gambaran peristiwa dibangun menggunakan alur cerita yang normal, namun memiliki sifat imajinasi dan khayalan semata yang dituangkan dalam bentuk cerita. Ya, jadi kata kuncinya tadi nih, ada kata imajinasi dan khayalan. Tapi alur ceritanya normal, ya. Sama seperti cerita pada umumnya, ada tema, ada alur maju, alur mundur. Kemudian ada tokoh dan penokohan di dalamnya, semuanya ada. Hanya ada sifat imajinasi dan khayalan tadi. Jadi tidak terjadi dalam dunia nyata atau dalam kisah nyata. Nah, seperti itu untuk definisi teks cerita fantasi. Diingat ya. Nah, kalau mendefinisikan sesuatu, sebetulnya anak-anakku semuanya bisa mendefinisikan sesuai dengan pemahaman sendiri. Yang penting, paham kata kuncinya. Jadi tadi ada peristiwa, kemudian ada alur cerita, ada imajinasi, ada khayalan. Nah, semuanya boleh merangkaikan pengertian teks cerita fantasi sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Yang penting, kata kuncinya ada. Seperti itu. Mudah ya? Sangat mudah. Jadi kalau kita belajar, harus dibuat mudah. Baik, itu terkait definisi teks cerita fantasi. Berikutnya adalah, ini dia, ciri-cirinya. Apa sih yang menjadi ciri khas cerita fantasi yang berbeda dengan cerita-cerita lain pada umumnya? Tentu punya ciri khas ya. Kira-kira apa? Ya, ini dia ceritanya. Ciri-cirinya yang pertama, mengandung keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan.
Jadi dia misterius, ajaib, aneh. Kayaknya nggak mungkin deh dalam dunia nyata. Ada orang bisa terbang lewat sapu, ada orang sudah meninggal hidup lagi kemudian jadi vampir misalnya. Jadi aneh, nggak ada dalam dunia nyata ya. Atau misalnya ada ada orang bisa menghilang, atau orang bisa hidup di bawah lautan, manusia hidup di bawah lautan misalnya, di bawah laut. Nah itu kan aneh, ajaib, dan misterius. Nah kalau ada unsur seperti itu berarti dia masuk ke dalam teks cerita fantasi. Yang kedua, memiliki ide cerita, namanya juga cerita fantasi, pasti ada idenya. Ide ceritanya apa? Ya, kalaupun dia fantasi tetap ada ide cerita. Idenya tapi yang aneh, yang ajaib, yang misterius. Itu yang menjadi ciri khas teks cerita fantasi. Yang ketiga, menggunakan latar lintas waktu dan ruang. Jadi latarnya itu ada lintas waktu dan ruang. Bisa jadi ruangnya di mana gitu ya. Atau waktunya bisa jadi waktu yang belum terjadi, prediksi waktu yang akan datang di kemudian hari misalnya. 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, atau misalnya justru menggunakan waktu zaman dahulu kala ya, pada saat prasejarah, pada saat zaman dulu pokoknya gitu ya. Jadi ada lintas ruang dan waktu. Ruangnya juga nggak hanya di bumi misalnya, bisa jadi terjadi di atas langit misalnya, atau terjadi di bawah lautan, atau terjadi di bawah tanah misalnya. Nah, yang seperti itu yang kemudian menjadi salah satu ciri khas cerita fantasi ya, ada latar lintas ruang dan waktu. Yang keempat, unik dan memiliki kesaktian. Biasanya tokoh utamanya punya kesaktian ya. Misalnya tadi dia bisa menghilang, dia bisa terbang, dan kesaktian-kesaktian yang lainnya. Kisahnya unik. Kadang kita bingung gitu ya, tidak terbayang. Kemudian ini yang harus kita pahami juga, dia bersifat fiksi. Jadi bukan kisah nyata. Jadi kalau misalnya kalian nonton film hantu nih, nggak usah takut, nggak usah terbawa dalam dunia nyata, karena dia bagian dari cerita fantasi. Tidak ada kalau dalam dunia nyata, jadi tidak perlu dibawa sampai ke mimpi ya, sampai takut tidurnya nggak nyenyak. Ayo, siapa yang penakut? Ya, jangan takut lagi. Ingat, itu hanya cerita fiksi, fantasi, hayalan, imajinasi. Tidak ada dalam dunia nyata. Ciri yang terakhir, biasanya dia menggunakan bahasa percakapan sehari-hari, atau bahasa yang digunakan adalah bahasa informal ya. Jadi kayak bahasa kita sehari-hari, ngobrol dan lain-lain. Itu adalah beberapa ciri-ciri teks cerita fantasi. Kita ulang secara sekilas ya. Pertama, mengandung keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Kedua, memiliki ide cerita. Ketiga, menggunakan latar lintas waktu dan ruang. Keempat, unik dan memiliki kesaktian tokohnya ya. Kemudian kelima, bersifat fiksi. Dan keenam, bahasanya biasanya bahasa percakapan sehari-hari atau informal. Itu ciri-cirinya. Berikutnya adalah jenis-jenisnya nih. Ada jenis-jenis cerita fantasi. Jenisnya kita bagi menjadi dua dulu. Pertama, berdasarkan latar cerita. Berdasarkan latar cerita dibagi menjadi dua lagi nih. Latar waktu yang sejaman. Yang kedua, latar lintas waktu. Nah, kita bahas yang pertama dulu, latar waktu sezaman. Nah, latar waktu sezaman itu artinya latar waktu yang digunakan hanya satu masa. Jadi dalam teks ceritanya itu hanya masa ini, masa kini yang sedang terjadi, atau misalnya masa lampau, tapi dipilih salah satu, hanya satu masa, hanya satu waktu, tidak digabungkan. Nah, kalau yang latar lintas waktu yang kedua, jenis yang kedua, itu penggabungan antara dua waktu. Bisa waktunya masa depan digabung dengan
waktu yang lampau, atau waktu lampau digabung dengan waktu masa depan, atau futuristik namanya ya. Futuristik itu masa yang akan datang. Ini bukan dating ya, datang. Oke, mohon maaf salah ketik. Selanjutnya adalah berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari. Jadi jenisnya juga berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari. Ada cerita fantasi total, jadi semua isi ceritanya tidak ada dalam kehidupan nyata. Kategori ini berisi tentang pengarang terhadap objek tertentu. Nah, pada kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi sama sekali dalam kehidupan nyata. Dimulai dari tokohnya, dimulai dari alurnya, waktunya, semuanya. Jadi semuanya secara total benar-benar fantasi, benar-benar hanya hayalan. Hanya sifatnya imajinasi. Ya. Kemudian yang kedua, cerita fantasi irisan. Jadi tokohnya misalnya masih manusia yang normal. Maksudnya masih ada dalam kehidupan nyata, namanya, waktunya, dan lain-lain. Hanya ada tambahan fantasinya, ada tambahan imajinasinya. Tokohnya yang sakti, tokohnya yang apa gitu ya. Jadi irisan, gabungan kisah antara kisah nyata dengan fiksi. Namanya cerita fantasi irisan ya. Jadi kita ulang supaya lebih paham. Jenis-jenis cerita fantasi dibagi menjadi dua. Ada berdasarkan latar, ada berdasarkan kehidupan sehari-hari. Nah, kalau yang berdasarkan latar itu ada latar waktu sejaman, ada latar lintas waktu. Sejaman itu berarti ini cuma satu waktu. Kalau latar lintas waktu berarti penggabungan dua waktu. Yang berikutnya berdasarkan kehidupan sehari-hari, ada yang total, ada yang irisan. Itu ya. Mudah ya? Oke, mudah banget. Itu materi untuk teks cerita fantasi bagian pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Jadi nanti diulang-ulang lagi, dimulai dari definisinya apa, kemudian ciri-cirinya apa aja, yang ketiga jenis-jenisnya apa aja, gitu ya, diulang. Nah, kalau sudah paham, kita sama-sama kerjakan latihannya ya. Yang pertama, soalnya adalah, pernahkah membaca teks cerita fantasi? Pasti pernah dong. Kalau belum pernah, baca sekarang ya. Kalau sudah pernah, tolong sebutkan judulnya apa. Ya. Jawabannya cuma pernah atau tidak pernah. Kemudian kalau sudah pernah, tuliskan jawabannya apa. Nah, kalau yang tidak pernah, tolong baca dulu sekarang ya. Jangan sampai tidak pernah, karena kita lagi bahas cerita fantasi nih. Kemudian tolong sebutkan judul cerita fantasinya apa. Cuma itu aja ya. Kemudian soal yang kedua, menurutmu apa yang disebut dengan cerita fantasi? Tadi di awal sudah nih, ayo apa? Tahu ya cerita fantasi itu apa ya? Kemudian yang ketiga, menurutmu apa yang membedakan cerita fantasi dengan cerita pendek? Jadi cerita fantasi itu apa, ciri-cirinya, cerita pendek itu seperti apa? Kemudian perbedaan antar keduanya apa sih? Nah, 3 soal ini silahkan ditulis di buku latihan atau di mana saja yang diminta oleh guru kita ya, oleh gurunya, kemudian kirimkan hasilnya ke guru. Itu saja latihan yang Ibu kasih. Latihan yang menyenangkan, cuma tinggal baca ya. Tinggal dikerjakan. Dan gak banyak, hanya 3 soal. Sekian pembahasan cerita fantasi bagian pertama. Kita akan bertemu lagi pada video selanjutnya. Pembahasan cerita fantasi bagian kedua dan ketiga. Mudah-mudahan pembahasan video kali ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, sudah disimak sampai akhir video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam sukses untuk semuanya.